Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi ya dengan Kak Rini. Senang sekali hari ini Kak Rini bisa menyapa adik-adik lagi. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Udah gak sabar ya nungguin ceritanya Kak Rini? Nah, tapi sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa dulu ya. Untuk minggu ini, Kak Rini minta Cika akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Cika. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena sampai saat ini masih diberi kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Berkati dan jamah keluar. Haleluya, amin. Terima kasih ya Cika sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, sebelum Kak Rini cerita, Kak Rini mau kalian siapkan beberapa hal ini ya. Yang pertama, Alkitab dan juga alat tulis atau stabilo. Yang kedua, kalian bisa siapkan 2 lembar kertas kosong atau kertas kecil kosong gitu ya. Buat apa sih? Nanti akan Kak Rini kasih tahu ya. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kalian dijanjikan sesuatu? Misalnya nih, kalau Tian dijanjikan hadiah oleh papa mama kalau nilainya bagus. Nah, terus waktu rapotnya dibagikan ternyata Tian dapat nilai bagus. Tian akhirnya dibelikan hadiah deh oleh papa mama. Bagaimana kira-kira perasaan Tian? Wah, siapa yang nggak senang ya? Pasti senang. Karena papa mamanya menepati janji, Tian pasti senang. Begitu juga dengan cerita yang akan kita dengar hari ini. Mereka sangat senang karena janji yang ditepati. Siapa sih mereka itu? Dan janji apakah itu? Minggu lalu Kak Christine sudah bercerita bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan dan Yesus benar-benar sudah mati. Tuhan Yesus juga sudah dikuburkan. Nah, adik-adik, orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi itu, bahkan meminta kepada Pilatus agar kuburnya Yesus itu dijaga. Nah, untuk firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 15. Matius 28 ayat 1 sampai 15. Pada hari Minggu ketika fajar menyingsing, waktu masih pagi, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang melihat ke kubur Yesus. Lalu terjadilah gempa bumi yang kuat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu dari kubur Yesus. Lalu ia duduk di atasnya. Wajahnya bersinar seperti kilat, pakaiannya putih seperti salju. Para pengawal yang melihat itu pun takut adik-adik kepada malaikat itu. Mereka gemetar dan menjadi seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Perempuan-perempuan itu segera meninggalkan kubur Yesus. Mereka takut, tetapi juga sangat bersukacita. Mereka berlari-lari menceritakannya kepada pengikut-pengikut tentang yang telah terjadi itu. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan mengatakan, "Salam bagimu." Mereka mendekat dan memegang kakinya dan menyembahnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika perempuan-perempuan itu pergi memberitakan kabar kebangkitan Yesus, pada waktu yang sama, beberapa tentara yang melihat kejadian itu pergi ke kota dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi kepada imam-imam kepala. Kemudian para imam-imam dan pemimpin Yahudi membuat rencana. Mereka memberikan banyak uang kepada para pengawal itu dan berkata, "Nanti kalian harus mengatakan bahwa waktu kalian sedang tidur, pada malam hari, para murid mencuri mayat Yesus ya." Mereka lalu menerima uang itu dan melakukan yang telah diperintahkan kepadanya. Apa arti kebangkitan Yesus, adik-adik? Artinya adalah bahwa Yesus kita berkuasa. Bahkan, Ia berkuasa atas kematian. Siapa yang punya kuasa atas kematian, adik-adik? Ya, Tuhan berkuasa atas kematian. Kira-kira bagaimana ya perasaan Maria Magdalena dan yang lainnya saat itu? Ya, awalnya mereka sedih ketika tahu bahwa guru mereka, orang yang mereka kasihi, harus mati dan disalibkan. Tapi kini mereka pasti bersukacita. Kenapa? Ya, Yesus sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit seperti apa yang sudah dikatakannya. Bahkan sebelum semuanya itu terjadi, berulang kali Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa Ia akan diserahkan, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan bahwa pada hari yang ketiga, Ia akan bangkit. Apakah semua yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi, adik-adik? Iya. Yesus menepati janjinya. Yesus benar-benar mati, tetapi kemudian juga Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ya, Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit seperti apa yang sudah dikatakannya. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Matius 28 ayat ke-6a. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, tadi kalian sudah dengarkan cerita ya, dan juga sudah menyiapkan 2 kertas kecil atau 2 potongan kertas. Sekarang adik-adik bisa tuliskan tanda silang dan juga tanda centang. Jadi satu kertasnya dikasih tanda silang, dan satu kertas yang lainnya dikasih tanda centang. Nah, lalu tugas kalian nanti adalah menjawab pertanyaan ini. Nanti kalian bisa videokan jawabannya, atau bisa juga minta tolong papa, mama, kakek atau nenek, atau yang lainnya ya, untuk membacakan soalnya untuk kalian, dan videokan waktu menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah malaikat itu mengatakan sesuatu kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain? Apa yang malaikat itu katakan tentang Yesus? Pertanyaan kedua, apakah para murid mencuri mayat Yesus? Lalu mengapa kubur Yesus kosong? Pertanyaan ketiga, apakah kamu percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan kematian? Nah, oke, kita akan akhiri sekolah minggu kita ya. Minggu ini Kak Rini akan berdoa untuk Angel dan juga untuk Cika. Untuk adik-adik yang lain nanti akan didoakan oleh Kak Lili dan Kak Christine ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan bersuka cita oleh karena Engkau Yesus telah bangkit dan menang atas dosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Untuk kami yang sudah Tuhan selamatkan dari maut dosa, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kami sudah dengarkan hari ini. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk Angel dan Vino dan juga Esther. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka diberkati dalam masa pertumbuhan mereka dan juga di dalam sekolah mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepandaian. Begitu juga kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua mereka dan juga nenek yang merawat mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan juga memberkati dan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Cika, kami berdoa untuk sekolahnya, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian. Demikian juga untuk ayahnya yang bekerja, kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdoa juga untuk ibu yang menjaga dan merawat Cika dan juga adiknya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, juga memberikan hikmat kesabaran dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik. Kami menyerahkan semua cita-cita harapan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan menjagai dan memberkati dan senantiasa menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.